Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari penyanyi lawas yakni Vina Panduwinata berduka, sang ibunda tutup usia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari penyanyi senior yakni Vina Panduwinata. Ibunda Vina Panduwinata yakni Albertine Panduwinata meninggal dunia pada Rabu 25 Mei 2022 pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Albertine Panduwinata meninggal dunia pada usia 93 tahun di Rumah Sakit Puri Cinere, Depok. Kabar wafatnya Ibunda Vina Panduwinata didapat tim Grid.id melalui pesan singkat WhatsApp. Selain itu, manajer Vina Panduwinata Ine Firyani membenarkan kabar wafatnya Albertine. Saat berita ditulis, jenazah Albertine masih berada di Rumah Sakit Puri Cinere. Jenazah Albertine akan dibawa ke rumah duka di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan sebelum dimakamkan di makam keluarga di Batu Tapak, Bogor, Jawa Barat. Pantauan Grid.id, para pelayat mulai berdatangan ke rumah duka. Beberapa karangan bunga duka cita pun mulai memenuhi halaman rumah duka. Berikut suasana di kediaman rumah duka. Berita selanjutnya datang dari pengacara kondang tanah air yakni Hotman Paris akan melaporkan pihak lain selain Iklim Makim dan Rasman Arif ke polisi. Pengacara Hotman Paris telah melaporkan mantan asisten pribadinya yakni Iklim Makim ke polisi. Tak hanya Iklim Makim yang dilaporkan, pengacara asal Batak itu juga melaporkan Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum mantan asistennya. Namun Hotman Paris enggan membeberkan di mana ia melaporkan Kim maupun Rasman. Hanya saja, Hotman memastikan dirinya akan hadir jika keduanya sudah diperiksa polisi. Selain Iklim Makim dan Rasman, ada target lain yang akan dilaporkan Hotman Paris ke polisi. Hal itu lantaran dinilai sudah kelewatan menjelek-jelekannya di depan publik. Seperti diketahui, Hotman Paris melaporkan Rasman Arif Nasution dan Iklim Makim berawal dari masalah tuduhan tindak asusila. Namun hal itu dibantah oleh Hotman Paris. Ia pun tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi atas kasus pencemaran nama baik. Berikut wawancara dengan Hotman Paris. Dalam mobil sama kelainan seksual, gimana Hotman kelainan seksual? Gue normal banget gue kan. Itu jadi makanya dia sudah mengomong sesuatu yang bukan keahlian dia. Nah itu di situ dia kenanya. Dia mengatakan saya kelainan seksual. Udah dilaporkan kemana, Laporannya Bang? sudah. Di mana, Bang? Ada desa di tunggu pada saat dia dipanggil baru saya nongol. Kira-kira kapan dipanggil, Bang? Oke. Saya nggak bisa ngomong, itu kan tugas polisi. Bang, ini abang akhirnya sedikit demi sedikit. Dan bukan hanya dia yang saya kejar.
Betul. Seluruh orang yang membuat laporan polisi dan konferensi melulu dengan mengarang cerita akan saya sikat secara hukum. Itu ada itu namanya federasi apa tuh? Masa dia bilang dansa-dansa di Holing itu pornografi? Itu target saya kedua, ya. Selama ini saya nggak pernah terlalu pusing kalau gosip. Saya kan selebriti udah biasa lah. Tapi kalau sudah kelewatan, saya akan kejar sampai dapat. Berarti semua siapa Bang? Semua yang menjelek-jelekan saya yang sudah ke ranah pidana akan saya lapor satu-satu. Yang target pertama adalah Kim sama si Rasma. Coba dia si Kim itu. Masa dibilang pelecehan seksual pertengahan Februari. Dari mulai akhir Februari sampai Maret aku dansa sama dia bukannya 1 jam bisa. Berita selanjutnya, usai sakit parah hingga tak bisa berjalan, pelawak Kiwil janji tak nikah lagi. Imbas sakit parah yang membuatnya merasa sudah sakaratul maut, Kiwil bertekad tak akan pernah menikah lagi. Sakit parah yang dialami Kiwil sempat membuatnya berpikir bahwa penyakit itu merupakan balasan alias karma dari segala perbuatannya sewaktu sehat. Karenanya ketika akhirnya diberi kesembuhan, Kiwil langsung meminta maaf pada sang istri, yakni Fenty Vigianti. Diakui Kiwil ia berjanji bertaubat dan akan menjadikan Fenty Vigianti sebagai istri terakhirnya. Seperti diketahui, selama ini Kiwil dikenal sebagai pelawak yang hobi menikah dan melakukan praktik poligami. Namun sejak menderita sakit parah, pelawak berusia 49 tahun ini berjanji akan mengakhiri petualangan poligaminya. Kini mantan suami Rohimah Ali ini menyebut ingin menghabiskan sisa hidupnya hanya bersama Fenty. Dengan tegas, mantan suami Meggy Wulandari ini menandaskan tak berpikir untuk menikah lagi. Bak sudah menemukan jodoh terakhir, pemilik nama asli Wildan Delta ini terkesan dengan perlakuan Fenty selama menjadi istrinya. Apalagi Fenty menjadi sosok istri yang mendampingi dan merawat Kiwil ketika sakit parah. Karena hal itu, Kiwil akan berusaha menjadi sosok suami terbaik untuk Fenty istrinya. Berikut wawancara dengan Kiwil dan istri. Udah sakit loh, ngelihat apa ini stroke gitu loh. Jadi kayak pikiran gue jorok terus, udah ngaco deh, udah pikiran sama almarhum Saprik lagi. Udah kalau pas lagi hari pertama sih masuk bukan pas di IGD, pas di IGD kan lumayan lama tuh, ada 6 jamnya. Abang tuh sering kayak mungkin ya datang dalam pintas, mungkin bukan dalam mimpi ya, enggak ya, pintas mungkin melihat apa sebenarnya, terus sempat berpikir gini, apakah ini yang dirasakan dengan almarhum Sapri gitu, apa ini yang namanya sakaratul maut gitu. Udah kadang wah di rumah banyak yang dawil, tobat banyak, jadi yang lebih banyak yang menyaksikan begitu, udah tobat ya udah ngomong sama istri, ya udah mungkin ya bukan berarti takut di enggak, karena memang ini orang sayang sama Kiwil gitu, udah lawil gitu ya. Dan mungkin dengan ada penyakit ini lu bisa ngerasain bagaimana sakitnya gitu. Ibaratnya wah perempuan sakitin lah, yang ini ya mungkin di situ bukan saya nggak marah, malah oh ya saya harus banyak belajar juga. Mungkin beginilah sakitnya ketika perempuan tersakiti gitu. Jadi apa kata para netizen itu ya pelajaran buat saya bahwa oh ya saya bilang mau ganti ya udah ini yang kamu ya yang terakhir buat saya. Mas, anak-anak gimana Mas responnya? Panik itu nggak sih? Respon Anda lebih senang ya? lebih panik. Oh waktu gitu waktu sakit dia panik gitu, tapi ketika ayahnya udah sembuh senang, dan ketika dia mengingatkan ya udah ayah cukup ini yang terakhir gitu. Berita selanjutnya datang dari pelawak sekaligus presenter Anwar BAB dapatkan hadiah istimewa dari kekasih. Komedian dan presenter Anwar BAB mendapatkan hadiah istimewa dari Bella Aprilia San saat genap berusia 29 tahun pada Minggu 22 Mei 2022 lalu. Saat ini Anwar BAB diketahui sedang menjalin asmara bersama model cantik bernama Bella Aprilia San. Saat Anwar BAB ulang tahun, Bella Aprilia San memberikan kado berupa video.
Video kiriman Bella Aprilia saat itu mendokumentasikan perjalanan kisah asmaranya bersama Anwar BAB sejak 6 bulan lalu. Pria bernama asli Anwar Sanjaya itu terharu saat melihat video kiriman sang kekasih. Bella Aprilia San berharap Anwar BAB semakin hidup bahagia dan pintar dalam mengambil keputusan. Berikut wawancara dengan Anwar dan kekasih. Yang ngajak emosi di depannya kalau Wenda harus yang kesel laki, dia tetap aja yang kayak melintir badannya gitu kan. Terus kayak yang celotehan-celotehannya, sweetnya apa adanya, dan sayangnya tuh sayang tulus. Dan ke kita aku nyampe bilang kayak gitu, dan kita harus kayak gitu. Kalau Gigi sama si Raffi juga, dia sweet banget ya, orangnya sweet banget. Terus kayak giginya dulu dengan yang apa adanya. Sabar gitu, ngadepin cowoknya yang nakal gitu kan. Udah mau nakal. Kan aku lagi gitu. Nggak ada mau anak-anak, ada paling ke hotel. Kemarin hotel kayak ulang tahun. Bilangnya sama siapa tuh? Dia selalu gitu, kalau video call sama siapa lu? Coba keliling. Ada lemari, kasur. Enggak, soalnya dia selalu video call aku setelah udah nggak ada orang. Jadi Nggak ada, saya aku nggak pernah. masuk dulu, baru oke video call. Nggak ada kok. Tapi Kak Bella, sekarang mau serius nih, mau menikah. Iya. Terus kan belum sih kalau misalnya jadi ajak. Jadi aja gimana? Gimana ya? Tuh, pokoknya aku tuh masih meyakini hati juga sih. Soalnya kan kayak pernikahan tuh bukan buat main-main ya, terus kayak sekali seumur hidup gitu. Jadi kayak benar-benar harus dipikir gitu. Dia masih ragu, dia kayaknya sama Anur masih ragu ya kan? Ada yang pernah suka cewek sama aku kan? Iya gak sih? Dia mikir, si Anur beneran gak ya? Karena aku mikir, gue beneran gak ya suka sama dia? Kayak gitu. Beneran gak sih? Pernah gak sih kayak gitu? Iya, untuk meyakinkan diri sendiri kayak semua orang tanya, kalau Ben mau enggak? Ben, mas, kalau Ben mau Berita selanjutnya datang dari artis cantik Nirina Zubir menyayangkan ada satu saksi tak hadir dalam sidangnya. Nirina Zubir terus mengawal kasus mafia tanah ibunya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kemarin sidang mafia tanah masih dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi. Kemarin jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang saksi. Saksi yang dihadirkan merupakan kakak Nirina dan pemilik tanah awal yang sempat dibeli oleh Nirina Zubir. Namun Nirina menyayangkan ada satu saksi berinisial C yang kemarin mangkir dalam sidang. Padahal menurut Nirina, kehadiran saksi inisial C ini bisa membantunya untuk memperbaiki namanya. Saksi berinisial C ini disebut-sebut berperan sebagai figur pembeli yang juga menerima upah dari notaris mafia tanah Farida. Berikut wawancara dengan Nirina Zubir. Lebih pada bersemangat ya semuanya ya, sampai berulang kali ditanya lagi pertanyaan yang sama, pertanyaan yang sama, kayak almost kayak ya tahu sih mungkin mau nyerang psikis ya gitu, tapi ya udah kita berikan aja itu tanggungnya mereka, waktunya mereka. Cuman sayang sekali ada satu saksi yang belum hadir. Sebenarnya itu lumayan sih buat kita, lumayan penting sekali untuk dihadirkan, untuk kita juga mengungkap gitu. Karena kan di sini juga perannya dia untuk membersihkan namanya dia juga, dan mengungkap maksudnya apa yang pernah dia ceritakan ke kita, dan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan ya itu tadi, dan sebenarnya saya juga lagi punya perasaan nggak nyamannya tuh kayak oke, kita tuh sekarang lagi digiring opini gitu kan, seakan-akan anaknya ibu tuh sudah menerima aliran dana dari hasil penjualan. Tadi dulu, ini apaan sih? Ini kan sebenarnya urusan ibu dan anak ya gitu, tapi kayak lagi digiring opini ke situ gitu. Oke, fine. Tapi satu hal lagi yang selalu dipertanyakan adalah tentang surat kuasa jual yang dijadikan dasar ini semua jadi terjadi gitu loh. Tapi kan sebenarnya itu tidak berkorelasi dengan yang sebenarnya sekarang yang terjadi. Kuasa jual itu kan tidak ada hubungannya dengan akhirnya lo bisa menjual apa kuasa jual tuh. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.